dibicarakan, dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami persiapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu, kami doa Tuhan yang ajar diri bentuk setiap kami, Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami percaya setiap kata kalimat adalah dari isi Tuhan. Kami percaya kalau isi Tuhan yang disampaikan pasti ada kuasa, pasti memberkati dengan sempurna. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh panggil jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati, kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman Bapa. Urapan Tuhan mengalir, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layak untuk dibungkus dibalikan ke sana Tuhan. Jika dosa Tuhan mohon ampun kelemahan tubuh kami yang berikan kekuatan, hamba kami bisa apa tanpa Tuhan, hamba nggak layak tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru, Tuhan sanggup menyucikan, melakukan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa menjadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, inisiatif yang disampaikan, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk dengan harap. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa, dan dari mimbar bisa menyampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpa kanan kiri berdepan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan berdepan belakang dengan senyuman, katakan udah gajian kan? Haleluya. Memang kalau udah gajian wajahnya sukacita. Haleluya. Iya, makanya Pak, saya mau bilang Mbak ya, yang bisa bikin sukacita buat istrimu selain firman Tuhan adalah kalimat Kapolda transfer ya Mbak. Betul ibu-ibu? Haleluya, haleluya. Tapi tenang, bisa jumpa dengan saudara di bulan yang baru ini. Saya doa bulan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru melimpah bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Apalagi saudara setia cari Tuhan di tempat, saya mau bilang sekali lagi saudara, orang yang setia sama Tuhan, orang yang semangat mencari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung kita Alkitab, kita mengangkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1, sama-sama saudara yang sudah di sana, saya percaya banyak yang hafal ayat ini saudara. Ayat 1 sebagai dasar pembuka dan juga pengantar pembahasan kita. Sama-sama yang sudah di sana sekali lagi boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya, Mazmur Tuhan adalah akan, sekali lagi saudara 3 ya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah sekali lagi saudara, saya percaya banyak yang tahu, banyak yang hafal ayat ini saudara, sampai ada lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan hanya terinspirasi, tapi benar-benar plek ketiplek kalau bahasa zaman sekarang saudara. Dari ayat ini saudara. Kenapa? Karena memang sekali lagi saudara, ayat ini begitu luar biasa, begitu powerful, ayat yang sangat populer saudara. Banyak film yang sini mengucapkan atau menyanyikan ayat ini saudara. Salah satu yang paling saya suka adalah judulnya The Book of Eli. Saudara kalau belum nonton, ini film lama sebenarnya 15 tahun yang lalu saudara, tapi powerful filmnya, saudara bisa tonton saudara. Dan sampai hari saudara bicara tentang ayat ini saudara masih dibacakan di setiap sinagog saudara. Dari referensi yang saya baca dikatakan bahwa setiap sahabat petang maka Mazmur 23 ini saudara selalu dibacakan. Kenapa? Karena memang ayat ini saudara begitu luar biasa. Dan ketika saya pelajari ayat ini saudara, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi ketika saya pelajari lebih dalam, saya menemukan saudara ada begitu banyak makna berharga di dalamnya saudara. Dan ada banyak orang
hari-hari saudara masih hidup dalam ketakutan. Ada banyak orang hari-hari saudara masih hidup dalam kekhawatiran. Ada banyak orang hari-hari saudara masih hidup dalam keraguan saudara. Dan saya mau bilang, kalau saudara paham ayat ini, kalau saudara imani ayat ini, kalau saudara aplikasikan ayat dalam kehidupan saudara, maka saya mau bilang saudara, nggak akan ada ketakutan lagi, nggak akan ada kekhawatiran lagi. Karena apa saudara? Ayat ini begitu luar biasa. Makanya kita bersama-sama kita akan bahas hari saudara dalam judul khotbah adalah bicara tentang makna berharga dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, makna berharga dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Doa saya, saudara melanjutkan hari, saudara mengerti, saudara lakukan sepanjang itu saudara nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, yang adalah damai sejahtera berjalan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa makna berharga dari Mazmur 23? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang hubungan. Sama-sama bilang sama saya hubungan. Sama-sama bilang sama saya relationship. Sama-sama sekali kita baca saudara ayat yang pertama, Mazmur 23 ayat 1 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah apa? Sekali lagi saudara. Tuhan adalah gembalaku. Saya mencatat di sini saudara, ayat ini menggunakan metafora gembala untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Sekali lagi, pemazmur menggunakan kata gembala untuk apa? Menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Dan yang menarik adalah begini saudara, Daud paham betul apa itu hubungan antara gembala dan domba. Kenapa? Karena perjalanan kehidupan Daud diawali dengan apa? Profesinya sebagai seorang gembala. Dan Daud paham betul secara kuantitas, secara kualitas, bagaimana sih sebenarnya hubungan antara domba dan gembala. Dan secara durasi, saya mau bilang saudara, gembala itu saudara biasanya akan punya waktu yang sangat banyak bersama dengan domba-dombanya saudara. Dan memang dari pagi biasanya saudara sampai dengan petang saudara. Bahkan ada gembala yang sampai 24 jam saudara bersama dengan domba-dombanya saudara. Bahkan ada gembala yang bicara tentang sepanjang musim itu saudara, nggak peduli apapun musimnya, dia akan tetap mengembalakan domba-domba. Kenapa? Karena saudara ingat ketika saya bahas tentang kisah Natal, di bait Allah harus selalu ada domba yang dipersembahkan saudara, dan nggak peduli musimnya. Maka even musim dingin sekalipun harus tetap ada gembala yang mengembalakan domba. Untuk apa? Untuk menjamin ketersediaan. Bicara tentang domba di bait Allah. Nah makanya bicara tentang durasi, bicara tentang kualitas hubungan antara yaitu gembala dan domba itu sangat luar biasa, dan Daud sangat mengerti itu. Makanya Daud menggambarkan Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Gambaran apa yang pertama? Tentang bagaimana Tuhan mau kita punya keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hubungan itu penting. Amin. Saya pernah bahas tentang hubungan, betapa Tuhan mau punya hubungan dengan kita. Ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan taruh di Taman Eden, saudara. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan taruh di Taman Eden. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan lihat manusia jatuh dalam dosa, ada jurang pemisah, Tuhan jadi manusia mati di atas salib supaya tidak ada jurang pemisah, supaya hubungan itu erat dengan Tuhan. Dan nantinya ketika Tuhan panggil setiap kita, Tuhan sediakan sorga. Apa itu sorga? Tempat di mana Tuhan bertahta. Katakan amin. Dan di sana Tuhan mau kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Apa sih sorga buat orang Kristen? Adalah ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan sepenuhnya saudara. Dan itulah yang Tuhan mau. Saya mau bilang analogi sederhana. Secuek-cueknya orang tua, segalak-galaknya orang tua, yang mau bilang buat anak muda, orang tua normal ya, punya keinginan untuk selalu bersama-sama dengan anak-anaknya. Orang tua segalak-galaknya orang tua, sekalipun mungkin orang tua kalau manggil anaknya, hei bude, hei lautiu, kerasnya bukan main. Manggil anaknya, hei wo, Maria, Maria. Jangan sebelumnya itu lucu di sini kali. Menyesal saya bawakan itu. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kan kadang-kadang maaf ya, orang-orang tua Ambon Batak dan Papua, Ambon Batak dan Papua keras-keras saudara, betul ya? Kayaknya kalau ibarat Alkitab itu versi orang tua perjanjian lama saudara. Iya. Kalau yang udah yang daerah lain kayaknya ada kasih karunia. Kalau Tuhan Yesus, mama saya contohnya saudara, Tuhan mau Manado saudara, ini memang perjanjian lama banget.
Di ujung cemeti ada madu. Bah! Oh haleluya. Tapi saya mau bilang, secuek-cuek orang tua punya keinginan untuk punya kedekatan dengan anak-anaknya. Betul para orang tua? Bagaimana Pak? Papa mama saya kayaknya cuek-cuek aja, jadi diem aja ya. Tapi sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam mereka punya rindu untuk selalu dekat dengan anak-anaknya. Makanya yang paling menyakiti hati orang tua salah satunya ketika anak udah gak mau lagi dekat sama orang tuanya. Ketika anak udah cuek sama orang tua, udah mau jaga, karena mau sama aku bisa sendiri, gak usah dekat-dekat, gak usah. Saya mau bilang itu menyakitkan buat orang tua. Betul para orang tua? Tuh, ada ibu sampai pakai urat. Betul. Saya mau bilang sekali lagi saudara, itulah yang Tuhan rasakan saudara. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Tuhan mau kita punya keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara ada di tempat ini karena saudara sadar itu saudara. Terus konsisten punya keintiman dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hubungan. Bilang sama yang ngomong, keintiman dengan Tuhan itu penting. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, apa makna bicara tentang dari Mazmur 23 ayat 1? Yang kedua adalah bicara tentang kepercayaan. Sama-sama bilang sama saya, kepercayaan. Coba sama-sama sekali kita buka ayatnya saudara. Ayatnya yang pertama adalah Mazmur 23. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca sekali lagi. 3, iya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi saudara, bagian yang kedua dikatakan, takkan kekurangan aku. Rasa takkan kekurangan aku menegaskan bahwa apa? Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah, yang kedua, sama-sama sekali lagi bilang sama saya, kepercayaan. Amin. Jadi kenapa kita tentang makna ini saudara? Yang kedua, karena Daud sadar betul bahwa apa saudara? Ketika bicara tentang dia adalah domba dan Tuhanlah gembala dalam kehidupannya, saya mau bilang saudara, Daud paham betul bahwa apa? Gembala adalah pribadi yang dapat dipercaya. Bahwa apa? Dia bisa percaya sepenuhnya. Contoh sederhana bahwa dia adalah Tuhan yang maha menyediakan. Jehovah Jireh, dia adalah gembala yang akan selalu menyediakan kebutuhan domba-dombanya. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai domba, Tuhan adalah gembala bukan setiap kita. Apapun keperluan kita, Tuhan pasti cukupkan. Katakan amin. Makanya nggak akan ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran lagi. Kenapa? Karena segala keperluan kita Tuhan pasti sediakan. Yang menarik adalah kalimat Jehovah Jireh ini saudara pertama kali muncul ketika Abraham akan mempersembahkan siapa? Di mana? Apa nama bukitnya? Kristen bukan ini? Ini udah cabang ketiga, cabang 1, 2 betul, cabang ketiga kok. Kalau ada lomba cerdas cermat tentang cabang, saya ngapain orang Sunda. Halo, bukit apa? Sinai. Nanti habis ini saudara tanya, googling, pengen. Saya mau bilang saudara, yang menarik adalah apa? Ketika mau naik ke atas bukit, mau mempersembahkan Ishak saudara, yang naik cuma berdua. Ujangnya nanya sama Abraham, bos, mau mempersembahkan korban bakaran, mana dombanya? Abraham bilang, ayah kita nyakok no. Karena memang yang pertama Abraham orang Sunda. Yang kedua, karena Abraham tahu Tuhan menyediakan. Abraham bilang begini sama ujangnya, Tuhan yang akan menyediakan. Abraham percaya betul bahwa apa? Kalau udah urusan sama Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Katakan amin. Bilang saudara, kata Jehovah Jireh itu dua suku kata yir dan Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan. Saya mau bilang Tuhan melihat keperluanmu, Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu kalau lagi butuh mujizat, Tuhan tahu kalau lagi butuh pemulihan ekonomi, Tuhan tahu kalau lagi ingin membayar hutang-hutangmu, Tuhan tahu kalau lagi dalam situasi yang sulit. Saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan bukan cuma melihat dan sampai pada tahu saja, tapi Dia pasti menyediakan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat kita. Sudah banyak kesaksian, bahkan di tempat ini saudara ada kesaksian jemaat Tuhan, dia sangat membutuhkan apa saudara? Uang untuk apa saudara? Untuk proyeknya saudara. Ada satu tender dia mau mulai, nggak ada uang sama sekali saudara. Tapi apa? Tuhan bisa siapkan saudara.
Ada orang yang sekali lagi saudara, dia harus bayar hutang-hutangnya, nggak ada uangnya saudara, tetapi Tuhan bisa siapkan saudara. Kenapa? Karena dia Tuhan yang mengetahui dan menyediakan. Katakan amin. Makanya jangan takut, saat inilah kepercayaan kita diuji. Kepercayaan kita bukan katil saudara. Yang hari dari Abraham begini, ketika dia mau naik ke atas, apakah dia sudah tahu di atas ada domba? Apakah dia sudah lihat di atas ada domba? No, tetapi yang menarik, dia percaya. Itulah iman, sekalipun belum lihat tapi percaya. Saya mau bilang saudara, sekalipun saudara belum lihat mujizat, sekalipun saudara belum lihat berkatnya, sekalipun saudara belum lihat pemulihannya, saya mau bilang saudara, tugas kita dan menjadi kunci awal adalah percaya. Ketika fondasinya sudah kita miliki, Tuhan pasti menyediakan. Apa yang kita percaya akan kita lihat dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, Tuhan pasti menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan saya mencatat di sini saudara, kata menyediakan adalah bicara tentang keperluan, bukan keinginan. Sama-sama bilang sama saya keperluan. Sama-sama bilang sama saya bukan keinginan. Kita buka Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 dikatakan apa saudara? Ayat yang 19. 3, ya, Allahku menurut kekayaan dan Allahku kan memenuhi keperluan menurut kekayaan. Oh, kalau ada lomba vokal, saya bikin alam juga sekarang. Kalau ayat enggak. Saya mau bilang saudara, kata keperluan di sini saudara, bahasa aslinya adalah krios. Artinya apa? Yang dibutuhkan, segala kebutuhan terpenuhi, tidak akan yang namanya kekurangan. Jadi bukan keinginan, saudara. Jadi kadang-kadang saudara, apa yang kita pikirkan itu baik buat kita, belum tentu yang terbaik. Jadi kadang-kadang apa yang kita inginkan, sekalipun tampak baik, belum tentu baik, saudara. Dulu saya pikir saudara, apa yang saya inginkan itu baik. Tapi puji Tuhan, Tuhan gak kasih apa yang saya inginkan. Kenapa? Karena kalau dulu Tuhan kasih apa yang saya inginkan, mungkin, dan memang kemungkinan besar saya gak akan ada di depan saudara hari ini, saudara. Kalau dulu Tuhan kasih yang saya inginkan, Tuhan, aku mau jadi artis, aku mau ketenaran, Tuhan. Dan Tuhan kasih saat itu, mungkin hari ini saya gak akan ada di depan saudara. Tuhan gak kasih apa yang saya inginkan, Tuhan kasih apa yang saya butuhkan, yaitu apa? Melayani Tuhan sepenuh hati. Dan saya mau bilang, jadi seorang hamba Tuhan, pilihan yang terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, bukan keinginan tetapi kebutuhan. Kadang-kadang ada banyak orang kadang-kadang suka gak sesuai dengan Tuhan akan memberi segala keinginan. Aku lagi butuh jodoh Tuhan, aku butuh jodoh. Kebetulan si Joni itu sukses lagi, ganteng, kaya lagi, sultan, mobilnya 2 pintu, bukan pick up ya, tapi Ferrari. Sekalipun dia udah punya istri, Tuhan, aku percaya segala keperluanku. Aku percaya bagi Tuhan ada perkara yang mustahil. Mustahil bagi manusia dan mustahil buat Tuhan. Aku menceraikan si Joni jadi milikku dalam nama Tuhan. Ini kebetulan yang kawas gayung pink itu sudah. Haleluya. No. Yang Tuhan kasih adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita yang dipandang baik di mata Tuhan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan takut, percaya sama Tuhan. Ingat Mazmur 23, ingat tentang apa kita percaya Tuhan sanggup menyediakan segalanya bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya kepada Tuhan. Bilang sama yang ngomong, dia Tuhan yang pasti menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir mau bersiap-siap. Apa makna berharga dari Mazmur 23 1 dan 3 yang sebenarnya berbicara tentang keinginan. Sama-sama bilang sama saya keinginan. Amin. Ini masih hubungan dengan poin yang kedua, saudara, bicara tentang desire atau keinginan, saudara. Apa itu desire atau keinginan? Keinginan besar, strong feeling, perasaan besar untuk menginginkan sesuatu itu terjadi atau sesuatu itu didapatkan. Haleluya. Nah, kita buka sekali lagi, saudara. Dikatakan apa? Mazmur 23 ayat 1 dikatakan apa di sana? Tuhan adalah gembalaku, sekali lagi, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih mendekati kepada
Bahasa aslinya, King James Version-nya bilang begini saudara, I shall not want. Jadi bukan akan kekurangan aku, tapi aku nggak mau apa-apa. Aku udah nggak mau apa-apa. Kenapa? Karena dia punya Tuhan dalam hidupnya. Jadi kemarin minggu lalu kita sempat bahas ya, Daud jatuh dalam dosa karena keinginannya. Dia lihat Bathsheba, dia ingin, dia terus fokus, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, Mazmur 23 itu ditulis ketika pemberontakan Absalom. Absalom itu kakaknya dari Salomo. Artinya sudah sangat dewasa, beda umur, beberapa referensi bisa beda umur antara Absalom dan Salomo itu 9 tahun. Dan artinya itu sudah berlangsung bertahun-tahun setelah kejadian kejatuhan Daud dengan Bathsheba. Karena Salomo adalah anak dari Daud bersama dengan Bathsheba. Dan di masa itu Daud sudah sadar betul bahwa kalau dia sudah punya Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, I shall not want, aku dan gak mau apa-apa lagi. Kemarin saya sempat bahas tentang kejatuhan Daud. Kenapa Daud jatuh? Karena dia tetap fokus pada dosanya, pada keinginan dosa itu. Maka akhirnya apa? Langkahnya selalu menuju kepada dosa dan akhirnya dia jatuh. Solusinya apa minggu lalu kita bahas? Kita bahas sama minggu lalu, solusinya berpaling dari dosa itu menuju kepada Tuhan. Tapi saya rindu saudara menjawab pertanyaan dengan jujur. Pernah nggak saudara udah berpaling dari dosa, sudah nggak mau lagi hidup dalam dosa, sudah meninggalkan pergaulan yang berpotensi bikin dosa, lingkungan yang berpotensi bikin dosa itu, dan saudara udah rajin ibadah, rajin ke gereja, setiap pagi alam sutra dari jam 7 udah di sini, padahal ibadah jam 8, terus standby sampai orang pikir saudara mau ngatur gereja. Pokoknya udah rajin, udah menjauh, tapi keinginan untuk bikin dosa itu pernah muncul di dalam pikiran dan hati saudara. Jujur aja, walaupun hanya sedikit. Mau jujur malu apa mereka? Saudara udah gak pernah dulu saudara pemabuk keras, saudara berpaling udah menjauh dari teman-teman yang doyan mabuk. Saudara udah sering nyanyikan satu pujian, minuman keras, bira, apapun namamu, takkan ku minum lagi dan takkan ku lagi walau setetes. Setetes bukan teh. Masa udah doyan mabuk di sini. Ya. Tapi sempat kepikiran nih, oke tuh deh. Pernah? Ya udah, saya akan mulai dari diri saya. Memang harus begini dulu supaya semuanya berani mengungkapkan. Saya berhenti merokok tahun 2007. Saya nggak mau ajak saudara untuk berdebat rokok itu dosa atau tidak, karena buat para bibir aspak itu susah menerima itu. Yang mau marah silakan, yang mau kepaitan jangan, yang penting jangan lama-lama saja. Saya berhenti tahun 2007, dan ketika saya jadi boy band, udah WKM udah sedang sempat ada gitu, ini sempat enak nih, asem nih, itu pernah muncul saudara, tapi tidak terrealisasi. Pernah nggak saudara di posisi itu? Nah, nanti kan kembali dia jadi pernah. Harus begitu ya. Orang udah berpaling nih dari lingkungan teman-teman perokok, teman-teman pemabuk, teman-teman yang doyan dunia malam, udah berpaling. Tapi sempat kepikiran, kenapa? Karena si keinginannya itu belum dibereskan. Keinginannya masih ada. Ibarat saudara mau ke warteg nih misalnya saudara, tapi saudara, oh enggak, saya nggak mau ke warteg, lagi bulan puasa. Oh enggak. Oh iya, bulan puasa lagi mulai, jangan lupa. Nah, angket Tiberias kita banyak saudara.
Jam 2 mulai. Oke. Jadi berbalik, menjauhi warteg itu. Pertanyaan saya, laparnya masih ada atau tidak? Solusinya? Singkat restoran Padang makan 2 porsi. Kalau saudara udah makan 2 porsi Padang, masih mau ke warteg lagi nggak? Kan bisa kayak gimana begitu. Daud dulu pernah jatuh dalam dosa. Dan ketika dia berpaling, dia sampai bilang, Aisyah, Anda nggak mau apa lagi. Kenapa? Karena dia sudah dipenuhi oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya dipenuhi oleh Tuhan, nggak akan ada lagi keinginan untuk hal-hal duniawi sekarang. Kalau saudara hidupmu, hatimu, pikiran sudah dipenuhi oleh Tuhan, full dalam pikiran dan kehidupanmu, nggak akan ada lagi keinginan untuk yang lain. Pak, tapi kan kebutuhan masih ada. Tapi kan cicilan masih ada. Seperti tadi, Tuhan akan menyediakan. Dan kabar baiknya begini, kalau hidup kita sudah full dengan Tuhan, segalanya pasti ditambahkan. Dulu yang kita pikir perlu, kalau kita sudah fokus sama Tuhan, itu akan mengikuti setiap kita. Dulu saya pikir ketenaran itu perlu, itu penting. Tapi ketika saya akan itu sia-sia, saya full dengan Tuhan, yang tadinya saya mau itu ikut. Tapi itulah Tuhan, saudara. Makanya pastikan saudara dan saya dipenuhi oleh Tuhan, supaya gak ada lagi keinginan yang negatif dalam hidup kita. Yang ada adalah Tuhan yang memenuhi hidup kita. Kabar lainnya, balik lagi pada yang kedua, segala keperluan Tuhan pasti penuhi cukup. Kita mau tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan yang utama, Tuhan segalanya. Kita mau tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati